بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baydawi. Kita sudah sampai ayat 138 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Coba diterjemahkan. Ya. Sudah. Berarti penerjemah tidak menerjemahkan makna sibghah. Ya. Penerjemah coba mungkin ada terjemahan yang lain. Pasti semuanya sibghah. Sibghah juga. Celupan Allah atau maksudnya kalau Allah. Ya, celupan Allah yang sudah lain lagi. Ada lagi terjemahan yang lain? Nanti ini kita tidak bisa menerjemahkan kecuali kita menggunakan tafsir Ibnu Ashur. Kita harus menggunakan tafsir Zamakhsyari untuk menafsirkan ayat ini. Kalau kita lihat sibghatullah, celupan. Bagaimana celupan itu? Sibghah itu. Jadi makna sibghah kalau cat bisa hilang ya, Pak. Kalau sibghah bagaimana yang ngomongnya? Ini ada air, kita masukkan warna ke situ. Kemudian kita ambil pakaian, kita celupkan ke situ. Itu sibghah namanya. Apa itu istilahnya? Ada air, kita masak air itu, mau warna biru, warna hitam. Kemudian setelah itu kita ambil kain, kita masukkan, itu sibghah namanya. One take ya. Tetapi tidak bisa kita terjemahkan dengan terjemahan itu. Bagaimana sibghah Allah? Ya, celupan Allah. Kok celupan Allah? Ini harus kita pahami dengan tafsir Zamakhsyari. Di dalam tafsir Zamakhsyari ada sebuah pembahasan namanya isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah adalah perumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan ada kalimat yang sudah dihilangkan. Ya, contoh, singa itu naik ke atas podium. Bagaimana kita memahami singa atas podium? Maksudnya si fulan itu seperti singa, dia sekarang naik ke atas podium. Ya sudah. Sekarang ayat ini begitu juga. Sibghatullah, si fulan itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah dan tidak akan berubah petunjuk itu sebagaimana kain yang dimasukkan ke dalam celupan air tadi, tidak pernah berubah lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak bisa kita pahami dengan terjemahan saja. Dengan terjemahan sibghatullah, sibghah Allah. Bagaimana sibghah Allah? Terjemahan satu lagi, celupan Allah. Bagaimana celupan Allah? Ya, makanya kita membutuhkan kepada isti'arah tasrihiyah. Artinya kami sudah diberikan petunjuk. Nah, inilah yang kita baca setiap hari di dalam salat. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk. Ya, siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kita sudah pernah membahas itu. Siratal mustaqim al-aqaid as-salimah, akidah yang benar. Siratal mustaqim itu al-khuluq, akhlak yang benar. Siratal mustaqim itu masuk juga ke dalam itu atsibat fil amal, konsisten dalam beribadah. Jadi maknanya di sini sibghatullah bisa kita terjemahkan beberapa kalimat, kami sudah diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kalian tidak bisa macam-macam lagi dengan kami. Ini perkataan sahabat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Yahudi mengatakan, kalau kamu ingin dapat petunjuk, masuklah Yahudi. Ingin dapat petunjuk, masuklah Nasrani. Dijawab oleh para sahabat, sibghatullah. Kami sudah dapat petunjuk dari Allah.
dan petunjuk itu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana kain yang dicelupkan ke dalam satu air yang berwarna, ketika ditarik kain itu mengikuti warna yang ada di dalam air tersebut. Itu makna sibghah. Kemudian yang kedua, sibghatullah. Ya Allah berikan kepada kami konsisten dalam beribadah. Jawabannya apa? Kami sudah konsisten dalam beribadah sibghatullah sebagaimana konsistennya kain itu ketika dimasukkan ke dalam air warna biru, maka dia kain itu warnanya biru juga. Ketika air itu warna hitam dimasukkan warna hitam juga. Dia mengikuti apa yang ada di dalam air itu. Ini makna sibghah. Ada beberapa terjemahan. Kalau kita lihat itu dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Sebagian penerjemah yang malas menerjemahkan, dia langsung menerjemahkan begini. Celakalah bagi humazah dan lumazah. Ya, celaka bagi humazah dan lumazah. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan apa itu humazah dan apa itu lumazah. Wailul likulli humazah, humazah itu ngomongin orang lain dengan mulut. Lumazah ngomongin orang lain dengan anggota tubuh. Ya, jadi termasuk ngomongin orang lain dengan anggota tubuh apa? Enggak ngomong kita apa? Melalui media sosial. Mengejar orang. Kegegok. Nanti kalau kita ngomong apa namanya, kamu ghibah, saya enggak ghibah orang lain. Jadi lu cuma cetek-cetek mentang, pilih-pilih mentang. Ya, melalui media sosial. Kegegok, Pak. Melalui media sosial. Itu masuk juga wailul likulli humazatin lumazah. Termasuk juga lumazah, seorang itu yang ghibah orang lain dengan pergerakan anggota tubuhnya. Ketika melihat si fulan, atau dengan tangannya, Pak. Itu juga ghibah namanya. Jadi makanya ghibah itu ada dua. Ada ghibah dengan mulut, ada ghibah dengan anggota tubuh, termasuk melalui media sosial. Kegegok ya, Pak, melalui media sosial. Lo hanalung kegegok dong, Pak. Cuma tulis-tulis mudah. Ya, Pak. Jadi tangannya yang ngomong ini, Pak. Ya, ini juga masuk ke dalam humazah, lumazah. Ya, lumazah itu. Nah, ini begitu juga sibghatullah. Jadi sibghatullah, mudah-mudahan kita masuk juga kelompok sibghatullah ini. Artinya apa? Kami sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak bisa berubah lagi petunjuk itu. Kami sudah yakin kepada Allah, maka tidak bisa berubah keyakinan itu lagi. Kalau Allah lah yang kita sembah, kita ikhlas karena Allah, semua karena Allah. Itu makna sibghatullah. Berarti bukan sibgh, ya, bukan artinya sibgh, tidak. Dan bukan artinya celumpan. Jadi kalau celumpan Allah, bagaimana celumpan Allah Subhanahu wa taala? Jadi maka nanti di dalam Al-Quran, ya di sini kalau Imam Baydawi ini agak pusing sedikit kita memahaminya. Ai sabahanallahu sibghatahu. Allah sudah memberikan kami itu ketetapan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kan pusing juga kita memahaminya. Maka kita butuh kepada ini ada mudah sedikit ini. Ai au hadanallahu hidayatahu. Nah, ini bisa. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kami. Jadi kalau sudah dapat petunjuk, kita sudah yakin ini haram, ini halal, maka kita tinggalkan yang haram itu. Dan kita cari yang halal, Pak. Ketika kita minta kepada Allah supaya kita itu teguh dalam beribadah, bertemayang jemaah tapi gitu, bertemayang jemaah tapi
Orang sudah baca pocongnya ke depan, artinya kesalahan. Ini nausi, ini berarti kesalahan. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kita ngomong baik-baik. Itu namanya petunjuk dalalah namanya. Ini salatnya salah, yang benar begini. Maka petunjuk dalalah bisa dilakukan oleh kita semua. Kita bisa melakukan petunjuk dalalah. Kita arahkan orang lain, cara berwudu, kemudian cara ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua namanya petunjuk bayani. Petunjuk bayani, nah itu seperti Al-Quran. Memberikan tawaran-tawaran. Mau nggak kamu begini? Mau nggak begini? Nggak mau ya sudah kata Allah. Itu petunjuk bayani namanya apa? Mau nggak seperti ini? Nah mau saya bina dulu ya Allah, bina dulu. Mau kamu bahagia dunia akhirat? Kamu salahlah kamu. Oh bina dulu enggak? Namanya anak kaki kata Allah. Berarti kamu tidak mau petunjuk bayani ya? Yang terakhir itu petunjuk taufiqi namanya. Maka kita minta sekarang, ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Itu petunjuk yang ketiga aja Pak, petunjuk taufiqi. Maknanya selama ini kita merespon. Biyu temayang katanya. Biyu tinggal apa mungkar, dan tinggal yang mungkar. Jangan buat ini, kita tinggalkan ya Pak. Maka yang kita minta selama ini bukan petunjuk bayani yang kita minta. Yang kita minta petunjuk taufiqi. Ya. Yang taufiqi sudah hati, sudah main hati. Ya, itu petunjuk taufiqi. Petunjuk taufiqi. Nanti ada petunjuk yang paling tinggi itu taufiqi itu Allah mengarahkan anggota tubuh. Ya, itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Inasrifa anhu su, saya palingkan dia dari kejahatan. Itu sudah petunjuk paling tinggi. Ya, nanti ada petunjuk yang biasa-biasa, cuma Allah memberikan arahan saja. Kamu buat seperti ini, buat seperti ini. Apakah melalui malaikat atau lain sebagainya? Ya, kita ada yang buat seperti ini. Oh, nak mau ya sudah. Ya, jadi kita tak mau taufiqi. Tetapi kalau yang sudah tinggi sekali itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hammat bihi wa hamma biha, Zulaikha suka sama Yusuf, Yusuf suka sama Zulaikha. Ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada Nabi Yusuf, linasrifa anhu su, saya palingkan dia dari berbuat jahat. Ya, itu sudah petunjuk paling tinggi. Itu sudah muraqabah paling tinggi. Artinya apa? Nabi Yusuf sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Itu makna sibghah. Jadi waman ahsanu minallahi sibghah. Ini makna waman. Nah, tadi kita masih terjemahkan tadi, Pak. Petunjuk mana yang lebih baik dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Itu kan pertanyaan man. Man itu kan siapa? Petunjuk siapa? Sekarang kita tafsirkan. Ini maknanya apa? Ingkari maknanya. Tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Allah. Nah itu tafsirannya. Jadi kalau kita ingin minta petunjuk, ya petunjuk dalalah, bayani, taufiqi, tidak ada yang lebih baik kecuali dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita agak susah atau apa, kita akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau kamu ingin mengakhiri pengajian dan lain sebagainya, petuah nasihat kepada sahabat-sahabatmu, maka duduklah dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta subhan, sampai habis. Itu ajaran Jibril, Pak. Jibril yang mengajarkan Rasulullah. Itu baik kita yang ya enggak ada blek. Oh, ada blek, Pak. Ini orang blek yang sering baca begini. Itu Jibril mengajarkan Rasulullah SAW supaya dapat berkah. Ya Muhammad, supaya ada keberkahan ilmu, kamu ajarkan kepada sahabatmu, kamu bacalah ini sebagai penutup. Itu ajaran malaikat. Jadi malaikat mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Berarti makna di sini, makna waman di sini. Itu makna waman apa? Ya contoh begini. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, siapa yang paling maling Bani Israel di sini? Ya, Nabi ditanya, Nabi Musa bertanya, siapa Bani Israel yang paling alim di sini? Maknanya apa? Tidak ada orang yang lebih alim kecuali saya. Nah, itu maknanya. Ini pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Itu pertanyaan apa? Istifham ingkari namanya. Mana istifham ingkari? Nabi Musa mengingkari semuanya. Yang lebih bagus, lebih baik adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa bertanya, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika itu Nabi Musa faqama wa qala. Beliau bangun dan mengatakan, "Wa man a'lama Bani Israil?" Siapa yang paling Bani Israel di sini?
Maksudnya apa? Tidak ada yang paling-paling di sini kecuali saya. Setelah itu apa? Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'ataballahu, dan Allah memberikan pelajaran wa qala innani 'abdan a'lamu minka. Saya punya seorang hamba yang lebih pandai daripada kamu. Mudot Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga Nabi Musa mengatakan apa? Ya Allah, walaupun umur saya saya habiskan 80 tahun, saya akan mencari orang itu ya Allah. Ya, saya akan mencari orang itu supaya saya bisa belajar dari dia. Ini makna wa man ahsanu qaulan. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Nanti ada ayat seperti ini juga. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ya. Nanti terjemahannya begini. Siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik? Itu terjemahannya. Tafsirannya apa? Tidak ada orang yang lebih baik kecuali mengajak orang lain kepada kebaikan. Kenapa demikian? Karena man istifham di situ kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan istifham inkari. Makna inkari apa? Tidak ada yang lebih baik dibandingkan mengajak kepada kebaikan. Jadi makanya kita itu ajaklah orang lain kepada kebaikan. Oh mahaki kepakat kau ilmu kuliah sudah berkait. Anindra tak pernah ada, anindra ada. Tak mungkin anak kita protes ya Pak. Nah, mari kita berbuat kebaikan. Banyak Pak, ada bukan ada terlalu. Ada protes ni. Kalau orang lain protes, orang lain kita orang sedang duduk-duduk, kita ceramah orang lain. Mana kita begini, jauh lirutnya. Beda ceramah tu, kalau ilmu itu menurut awak ini. Atau kita ajak mereka kepada kebaikan. Beda tu, ya berhenti kamu. Ya, kami sudah menikmati. Tapi kalau kita ajarkan anak kita, nah, mari kita bersedekah. Ya, mari berbuat kebaikan. Ya, mari kita ini begini, mari begini. Ya, dapat pahala kita melalui anak. Melalui anak dapat pahala. Karena mengajak kepada kebaikan. Daripada dapat kata, kita nak ligau oleh. Sudah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Oh ya, ini sekarang kita lihat ada beberapa penafsir lain lagi. Makna sibghah ini, sibghat Allah tadi kan ada petunjuk ini. Ini juga diungkapkan khudu'ul qalbi wal jawarih. Ya, khudu'ul qalbi wal jawarih. Kami itu hati kami sudah tunduk kepada Allah. Anggota tubuh kami juga sudah tunduk kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa menundukkan jiwa kami, menundukkan hati kami kecuali Allah. Ini makna waman ahsanu minallahi sibghah. Artinya tidak ada yang menundukkan hati kami, menundukkan anggota tubuh kami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anggota tubuh kita berbuat maksiat, hanya galatai bukan mati, mata galatai bukan mati, babah galatai bukan mati. Kita saja berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong jaga anggota tubuh kita. Ya, tolong jaga anggota tubuh kita berbuat maksiat. Itu makna sibghah dia. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Yang membuat tangan saya berbuat baik adalah Allah. Yang membuat mulut saya berbuat baik, tidak makan haram lagi adalah Allah. Yang membuat mata saya berbuat baik, tidak lihat maksiat lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mulut saya tidak riba lagi orang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka punya jarojo kana tapi bukan mati hijau ada kau dengan ini kau minta saja petunjuk kepada Allah. Tolong ya Allah, ini tangan ini bagaimana caranya? Ini makhluk kau juga ya Allah. Tolong supaya jarojo bukan mati deh. Itu juga sibghah namanya. Kau sedang main dalam hati Allah. Sekarang poin yang ketiga. Wa nahnu lahu abidun. Ya, coba dibaca. Dan kepadanya kami menyembah. Ya, kepadanya kami menyembah. Bagaimana kita menyembah Allah kalau hati masih kotor? Ya. Bagaimana kita menyembah Allah kalau tangan ini kita menegakkan tangan ini ke atas berdoa, tapi dengan tangan ini juga kita tekek macam-macam. Mungkin ya, mungkin ya. Dengan mulut ini kita berdoa, Rabbil firli, ya Allah ampun dosa. Gimana cara ampun dosa? Dengan mulut ini kita riba orang lain, takut ke kau, dan dengan mulut ini juga kita minta kepada Allah petunjuk. Mungkin ya, mungkin. Tinggalkan itu maksiat itu, baru kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah Imam Ghazali begini, la yumkinu ayatajamma bainal hubbaini, hubbud dunya wal akhirah. Sebagaimana di dalam hati ini juga tidak mungkin ada dua cinta, cinta dunia, cinta akhirat. Apa maksudnya? Saya cinta sekali kepada akhirat, cinta tahu akhirat, tapi lo juga cinta pada dunia. Tidak mungkin. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang ngomong seperti itu berarti bohong dia. Bohong dia.
Kalau dia cinta ke dunia, berarti dia tidak cinta ke akhirat. Kalau dia cinta ke akhirat, berarti tidak cinta kepada dunia ini. Jadi maknanya apa? Kalau seorang sudah mengatakan lu cinta dua-dua, dunia cukup cinta tuh, akhirat pun cukup cinta, bohong dia. Berarti kalau dia sudah cinta dunianya, hanya perlu akhirat. Kalau dia sudah cinta akhirat, berarti hanya perlu dunia. Dalam tanda kutip, ya, dia menjadikan seluruh aktivitasnya itu akhirat semuanya, walaupun hidup di dunia. Aktivitas kita pergi ke sawah, kan aktivitas dunia itu. Tetapi aktivitas dunia itu bisa dibuat jadi akhirat. Ini namanya apa? Mengakhiratkan dunia. Jadi dari kita berangkat dari rumah, ya Allah, Nur ya minta rezeki halal ya Allah. Saya ingin cari rezeki halal di sawah itu ya Allah. Maka saya tidak mau mengambil air orang lain. Ya kau pun nanti ada kau, ya ada kau boleh kan? Jatuhlah api rupanya. Mudah jatuh dia. Jadi dia baca lagi apa? Air orang lain begini. Itu kan haram itu. Segala sesuatu yang mengalir dari haram, maka haram semuanya. Ya. Kita itu ingin kerja di sebuah perusahaan, kita sokong haram sokong itu, maka hasil semua haram, semua haram. Maka kita berikan kepada anak haram juga, semua haram. Ya. Kenapa? Karena berjalan dari sesuatu hal yang haram. Ini kalau kita lihat dari kajian tasawuf, ini namanya wara' muttaqin namanya. Nanti ada satu lagi wara' siddiqin namanya. Jadi wara' siddiqin, wara' muttaqin, kita mau siddiqin sudah tadi sekali. Dia melihat ini hasilnya, kalau hasilnya dari haram, maka haram semua haram. Ya. Kalau sumbernya dari halal, maka semua halal. Jadi kalau kita sudah main-main sogok, ya Pak. Kemudian setelah itu kita masuk, ini kita bekerja, itu haram semua itu Pak. Kenapa? Dari pertama kita sudah main haram. Kita berikan kepada anak kita makanan haram juga ada Pak. Maka kenapa anak kita tidak bisa hafal Quran, dibesarkan dari yang haram tadi? Kenapa anak kita tidak bisa menjadi anak yang saleh, dibesarkan dari yang haram tadi? Bagaimana cara menghilangkannya? Bertobatlah dan minta maaf kepada Allah. Ya, lagi maaf Allah sebelum kita mati. Yang negara mati, yang kematian kita lagi-lagi itu. Berarti udah mana dia orang berkah, kita pengen berkah. Beda ceritanya dia, cerita orang yang. Maka hidup kita tak pernah berkah. Kenapa? Karena dimulai dari yang haram. Contoh, kita beli baju dari hasil haram. Kita beli baju hasil haram. Padahal hasil haram itu cuma 1%. 99% duit kita. Budget 3 juta ada. Ya. Cuma 1%, 100.000 uang haram. Ya. Walaupun gara-gara 100.000, salah-salah kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berasal dari yang haram terus. Nyonya anak pun nanti tender kita panen sogok, maka nggak menang tender. Ada seorang pengusaha berpeluang buku ya, telah meninggal dunia. Beliau mendatangi saya, beliau katakan begini, saya ketika ingin menang tender saya sogok haram, bisa. Kemudian ketika saya ingin buat rumah, dosa enggak? Itu spek besinya itu 10, tapi saya buat dalam laporan 12. Bapak dosa, Bapak sudah makan dua spek yang haram. Jadi bagaimana juga kata beliau? Ini yang haram saja susah kata beliau, apalagi yang halal kata beliau. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau saya tidak melebihkan, saya akan apa? Saya tak punya apa, saya akan apa ini. Kalau saya tidak sogok, anak itu 10. Saya bilang begini, coba Bapak tinggalkan yang haram, akan diberikan yang halal yang banyak oleh Allah. Hanya yang mau kaya, coba Bapak lakukan. Bapak niat baik dulu, Bapak lakukan dulu, tinggalkan yang haram, Bapak akan dapat yang halal lebih banyak lagi. Dan Bapak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak kenapa sogok? Karena Bapak yakin kepada orang itu. Sekarang jangan yakin lagi pada orang itu, yakin kepada Allah. Bapak dengar saya dulu, rupanya anak kita bawa oleh. Ketika tidak main sogok lagi, beliau nelpon saya, belum kau pernah tender, ada sogok? Tidak ada. Bapak ada bunga kau kan? Ada bunga, cuma nama aku ya kan? Nama aku ya. Sehingga beliau itu saya bilang, tapi Bapak jangan lupa bayar zakat. Zakat itu cukup banyak, ratusan juta zakat, cukup banyak zakat. Setiap tahun bayar zakat, dekat uang buku boleh. Kemudian saya katakan kepada beliau, kan betul yang saya bilang. Kalau Bapak berani meninggalkan yang haram, maka yang halal itu melimpah banyak sekali Pak. Ya. Cuma Bapak nggak berani meninggalkan yang haram. Bapak masih yakin kepada si bulan. Menyuhan halal dia ketika bulan, maka anda rezeki. Kemudian pikir rezeki haram. Sekarang tinggalkan yang haram. Insya Allah yang halal itu akan datang sendiri. Dan apabila seseorang itu dia lalai yang haram, ya haji Pak, akan diterima hajinya. Kenapa? Karena beliau sudah sumbernya memang dari yang haram, ya, dari penggugah, dari pekerjaan apa yang ada di haji. Kenapa yang membawa haji diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Makanya kalau kita ingin sholat kan harus suci semua. Bukan suci tangan semua saja, pakaian juga suci, Pak. Bukan suci tahir saya, suci batin pakaian ini, Pak. Dari mana kita dapat pakaian ini? Bukan haji saya hanya pakai anak kile, pakai kile yang sudah bersih, saya cuci bersih. Cara mendapatkannya bagaimana? Oh, harum berarti ya. Buka baju lain, cok kita baju lain. Nya rumah dah pedang, rumah harum, Pak. Hasil korupsi dah pedang rumahnya, Pak. Penghar rumahnya tidak berkah, Pak. Karu tapi, Pak. Karu tapi, Pak. Ya terserah kita berani nggak kita tinggalkan rumah itu. Ya. Berani nggak kita tinggalkan? Sebagai orang nggak berani, Pak. Saya aja belum mati lagi hatinya. Ya. Artinya apa? Rumah dipenuhi dengan ketidakberkahan. Apa yang ada di Pak? Ya. Kau sering sekali main di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan saja. Ya. Qul. Ini kita baca ayat panjang dulu. Ini saya rasa tidak habis. Ini kita di sepertiganya mungkin bisa. Qul atuhajunana billahi, atau segitu saja dulu. Ya, coba diterjemahkan. Katakanlah dalam kurung Muhammad, apakah kamu hendak mendekat? Sambung kan? Ya, sambung. Katakanlah dalam kurung Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Ya. Kita mungkin pusing juga nih. Saya terjemah sama. Ini namanya uslub khitabi namanya. Allah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada Yahudi dan Nasrani, banyak berdebat tentang Allah. Rugi saja berdebat dengan di dalam Taurat sudah jelas, dalam Injil sudah jelas siapa pencipta langit dan bumi. Ya, nampak. Siapa yang wajib kita sembah? Ada dalam Taurat itu dan ada dalam Injil. Makanya dalam awal-awal surah Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Ya, Pak. Bagaimana orang muttaqin dapat petunjuk? Maka dibagi dua di sini, Pak. Tapi dalam terjemahan tidak dibagi dua. Penerjemah di situ mengatakan apa? Kalau ingin dapat petunjuk, syaratnya ada 6. Ya, Pak. Tidak, bukan 6 syaratnya. Syaratnya 3 pertama dan 3 kedua. 3 pertama itu pada ayat 3 itu khusus untuk orang beriman saja. Khusus untuk orang beriman. Kalau kalian itu ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, syaratnya 3. Maka kalian baca Quran, apakah untuk petunjuk oleh Allah? Apakah oleh Allah? Apabila ada yang baca Quran, dengarkanlah fa'al situ wasdami Allah. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Kok nggak pernah dapat petunjuk kita baca Quran setiap hari? Syaratnya 3. Yang pertama berimanlah kepada yang lain. Kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada pahala, kita yakin kepada surga, kita yakin kepada azab. Syarat pertama. Syarat yang kedua iqamatus shalah. Kita mendirikan salat. Mendirikan salat bagaimana? Dari yang pertama, wudu benar, semua benar, Fatihah benar, rukuk benar. Yang ketiga, jangan jadi urkrit. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan hartanya, jadi tidak kering. Kalau 3 ini ada sama diri kita, setiap kita baca Quran selalu dapat petunjuk. Tenang, jawabnya. Sudah. Ayat yang keempat, itu bukan orang mukmin lagi, tapi untuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, kalau ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, syaratnya juga 3, seperti orang beriman tadi. Yang pertama beriman kepada Al-Quran dulu. Sudah. Yang kedua, beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Yang ketiga, kalian yakin kepada hari akhirat, yakin kepada kebangkitan, yakin nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itu saja syaratnya. Masalahnya 3 ini ada yang kurang 1 atau kurang 3 sama orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka sampai sekarang tidak pernah mendapat petunjuk dari Al-Quran. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, untuk apa berdebat tentang Allah? Untuk apa berdebat? Itu keberadaan Allah kan sudah jelas dalam Taurat, siapa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dalam Injil juga sudah jelas Allah menciptakan langit dan bumi dalam tenggang waktu sekian-sekian. Sama seperti yang diciptakan dalam Al-Quran. Ya. Maka begini, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita jangan salah paham terhadap cerita itu. Sebagian orang yang memahami setengah-setengah mengatakan begini, Nabi Ibrahim tidak mengenal Allah, sehingga dia melihat bintang. Ini Tuhan saya. Kemudian hilang, bukan Tuhan itu. Melihat bulan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Melihat bulan, oh Tuhan itu. Ketika hilang, oh kan Tuhan. Ketika melihat matahari lagi, ini lebih besar lagi. Coba kita tanya, Nabi Ibrahim itu kan bapaknya para nabi. Sebodoh itu nabi, bapak para nabi. Tak tahu di mana Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan nabi-nabi dan rasul kan orang pilihan itu.
Kalau orang pilihan berarti dari kecil sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi Ibrahim tidak mengenal Allah? Ya. Maka itu pemahaman yang keliru. Bagaimana kita memahaminya? Nabi Ibrahim setelah memenggal patung-patung itu kampaknya diletakkan di yang paling besar. Ketika itu ditanya oleh Nuh, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini? Dijawab oleh mereka itu, "Yuqalu lahu Ibrahim." Kata mereka namanya Ibrahim. Panggil dia kembali. Setelah dipanggil ditanya nama Ibrahim. Kenapa kamu potong? Oh bukan, saya potong itu dulu. Itu yang potong itu yang paling besar itu. Mereka melihat semua. Gak mungkin lah paling besar itu potong, kata raja. Nah begitu juga, berapa kalian sembah dia? Manfaat tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Oh melawan, kata Nuh juga. Akhirnya di penjara. Ketika di penjaranya, disitulah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kalau orang bertanya di mana dakwah Nabi Ibrahim? Dakwah Nabi Ibrahim di penjara. Ketika di penjara kan rame-rame semua. Nabi Ibrahim, ya pohaka ini Pak, melihat bulan. Ya coba lihat semua. Kalau Tuhan, ya seperti itu, bukan seperti patung kalian. Patung kalian tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dia berdiri di situ terus berdiri. Tapi coba lihat itu, dia memberikan manfaat bulan itu, memberikan sinar kepada kita. Itu yang patut dikatakan Tuhan. Ini artinya apa? Nabi Ibrahim itu mengajak mereka berdialog secara akal. Setelah itu bulan kan hilang. Oh, kalau hilang bukan Tuhan. Ini apa? Cara beliau berdakwah, ya, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak mengenal Tuhan, ya. Setelah itu muncul matahari. Beliau ngomong lagi, termasuk menurutnya lagi Tuhannya. Dia bisa memberikan manfaatnya, Pak. Lebih besar lagi. Bukan seperti patung kalian tidak berikan manfaat apa-apa. Ketika matahari tenggelam, apa kata Nabi Ibrahim? Wah, yang tenggelam bukan Tuhan itu. Maka saya yakin betul kepada pencipta bulan, pencipta matahari yang tidak pernah tenggelam, yang tidak pernah hilang, Allah Subhanahu wa taala. Ya, berubah. Itu dakwah beliau sama ini. Kemudian mereka berdebat lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Ijab Nuh, anak wahai wahai, saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan juga. Bukan Tuhan kamu saja, hanya yang kamu Ibrahim. Maka ceritakan kalau berlanjut. Kata Nuh, ini dalam tafsir Baydawi ini. Beliau mengeluarkan 2 orang dari penjara minas sijn. Faqatala minhuma, dibunuh salah satu keduanya. Sehingga apa kata Nuh kepada Nabi Ibrahim dan orang lain? Coba lihat, saya bisa menghidupkan ini dan bisa mematikan satu orang lagi. Saya bunuh maka dia mati. Masukkan dia ke dalam penjara lagi. Nah, yang berdebat Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, menerbitkan matahari sebelah timur. Sekarang coba terbitkan sebelah barat. Ya, Nuh ke mana ya? Di depan orang lain. Sehingga dia apa? Fabuitan lebih kafar. Dia sudah ini berapa dia? Ketika itu apa kata Nuh? Boleh juga. Sekarang kami bakar, kamu minta tolong sama Tuhan. Ya, minta tolong sama Tuhan. Enggak ada masalah kata ini. Dan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Karena Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, banyak yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, percaya kepada mukjizat Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengambil cerita setengah-setengah. Setengah-setengah bagaimana? Nabi Ibrahim Tuhan yang beri. Beliau udah jauh mana? Nabi Ibrahim udah gede. Kayak gitu Tuhan. Beliau udah jauh. Bukan itu sebenarnya. Nabi Ibrahim ingin mendakwahi mereka dengan akalnya, supaya mereka berpikir dengan akal kalau Tuhan itu bukan matahari, bukan bulan, tapi menciptakan matahari dan bulan, apalagi patung. Ya bukan patung itu. Ya, jadi tapi ya tahu kok saya. Terima kasih sampai lebihnya. Ya, yuk. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut tentang potongan yang ayat tadi. Ya, wa huwa rabbuna wa rabbukum, itu kita lanjut. Jadi kalau kita lanjut semua akan bisa. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.